Segoblok-gobloknya pengamat bola di bangsa ini tidak sama gobloknya dengan kakek Zeus alias kakek Anjas Asmara yang sebentar lagi akan masuk liang lahat ini. Untuk lebih jelasnya saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita simak terlebih dahulu bacotan dari kakek tua yang bernama Anjas Asmara ini. Tunjukkan, kan dia bilang hebat. Coba tunjukkan sama saya goal getternya mana. Nah sekarang saya tanya balik kepada Bapak, kita pernah punya almarhum Ricky Yakobi, katanya Kurniawan Dwi Julianto hebat. Pernah nggak mereka di masanya bawa Piala Asia ke semifinal Indonesia? Nggak pernah juga, bos. Bukan, ini aspek, Anda nggak lihat pertandingan-pertandingan. Mutunya kita ini sekarang di bawah. Anda lihat kita tuh parkir bus, ya kan, main bola ke belakang, main bola ke depan. Ini banyak. Kalau saya lihat dengar baik-baik. Kita ini banyak ditolong wasit. Anda lihat. Nah sekarang gini. Ditolong wasit, maksudnya gimana? Tolong wasit itu gol-gol banyak yang offside. Di U23 atau apa? Aiman gini, Wan. Kan ada VAR. Gini. Iya, VAR itu kadang-kadang Sebentar, Pak. bisa dipercaya, bisa tidak. VAR itu kadang-kadang bisa dipercaya dan bisa tidak. Ya, kita harus pahami. Karena di eranya dia di tahun yang tidak enak itu, VAR itu belum ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Salam olahraga. Benar-benar saya merasa kesal, merasa marah dengan media televisi yang masih mengundang manusia-manusia bangsat, manusia-manusia pecundang seperti Anjas Asmara ini. Katanya sih pengamat bola, katanya sih dulu pemain bola yang hebat. Tetapi bagaimana pemirsa sekalian menilai argumentasi yang dibangun oleh seorang pengamat bola ini? Pantaskah dia kita sebut sebagai pengamat bola? Kalau saya secara pribadi sih tidak. Manusia ini adalah manusia gelandangan bola, alias manusia mafia bola, alias manusia yang lagi sakit jiwa, manusia yang adalah hama bagi timnas Indonesia saat ini. Dunia mungkin mengakui kehebatan dari para pemain timnas kita saat ini. Dunia pun tidak bisa memandang sebelah mata tentang kehebatan dari timnas kita saat ini. Tetapi bagi para pembenci, bagi para pecundang, bagi para pengecut, seperti Anjas Asmara ini salah satunya, pasti dia akan berusaha untuk mengkerdilkan mental-mental dari para pemain timnas. Dia akan berusaha untuk membangun narasi-narasi yang tidak akan memotivasi para pemain timnas kita. Dia akan berusaha untuk melakukan penggiringan opini publik seolah-olah timnas kita ini tidak bisa berbuat apa-apa. Padahal dalam Piala Asia U23 tahun 2024 kemarin, kita semua bisa merasakan euforia, kita bisa merayakan kebahagiaan atas prestasi-prestasi yang dipersembahkan oleh timnas U23 ini. Tetapi ya begitulah, manusia-manusia sakit jiwa, manusia-manusia bangsat, manusia-manusia yang tidak punya rasa nasionalisme, pasti akan selalu bersuara seperti itu. Dan sudah wajib hukumnya, kita rakyat Indonesia, khususnya para supporter bola mania, mari kawal manusia-manusia bangsat seperti ini, manusia-manusia yang bacotannya tidak berguna dan tidak bermutu ini, agar harus benar-benar mungkam, harus benar-benar tak berkutik. Bila dirinya kita serang lewat akun-akun media sosial tidak mempan, ayo, kalian pasti tahu cara apa yang dianggap pantas untuk orang-orang pengecut,
orang-orang pecundang yang selalu mengkhianati bangsanya sendiri, seperti Anjas Asmara ini. Berikut ini, saya akan menyajikan cuplikan video terkait dengan komentar dari netizen terhadap bacotan dari manusia yang bernama Hegezeus ini. Ayo kita simak bersama-sama. Gue mau komentarin tentang debat yang kemarin si Bung Toel, terus ada Bapak Anjas siapa, Anjas Mara, tahu dah sama siapa, sama Coach Justin. Gue spesifik ke si Bapak Anjas ini nih, apa orang apa tahu udah nggak jelas nih orang. Lu bertanya tentang prestasi, Pak. Intinya semua tidak ada yang instan ya. Kita rakyat Indonesia tuh percaya kok sama yang namanya progres. Masuk di semifinal U23 AFC itu sudah sangat prestasi. Mengalahkan salah satu tim terkuat di Asia, bukan salah satu, emang terkuat, Pak. Itu udah prestasi, Bapak. Ngelihat timnas senior kita tuh ntar lagi bakal tanding di senior untuk kualifikasi Piala Dunia, itu sudah sangat prestasi. Dan ingat, Pak, negara-negara tetangga nih, dengar, Pak, itu udah mulai panik, Pak, sama Indonesia. Kenapa? Lu nggak lihat negara tetangga Malaysia udah mulai scouting, cari tahu untuk naturalisasi mereka. Filipina tuh, lu nggak lihat udah mulai juga untuk scouting untuk naturalisasi. Mereka mau ngikut langkah Indonesia, Pak, karena mereka ngelihat Indonesia ini udah gila cuy sekarang, cuy. Seriusan. Jadi Bapak ini tolong, Pak, ya, gua ngerti lu orang dalam, gua nggak tahu politik yang lu jalankan tuh apa, cuman akal sehatnya itu dipakai gitu loh. Jangan kelihatan on banget gitu, Pak, ya. Thank you. Anda bilang Anda tidak mengikuti Liga Indonesia. Buat masyarakat Indonesia, pecinta sepak bola atau yang bukan pecinta sepak bola, gimana komen dan tanggapan kalian tentang si Toel ini? Ini menurut saya pribadi, si Toel ini pertama, narasinya itu narasi tidak membangun. Karena apa? Dia itu bukan pemilik klub, pelatih juga bukan, asisten juga bukan. Kedua, narasinya itu narasi kebencian. Ketiga, narasi-narasi adu domba, entah itu pemilik klub, supporter klub, terus timnas, supporter timnas. Dan saya teringat dengan siapa itu yang digebukin di tempat umum, itu si Ade Armando kalau nggak salah. Ini buat si Toel ya, jika keluar rumah ya, entah itu menjumpai atau dijumpai supporter militan, saran ya hati-hati. Dan doa kami jangan sampailah seperti siapa itu, Ade Armando. Kita kan tujuannya sama tuh, dan kita masih satu kesatuan Indonesia. Tujuan kita kan sama tuh, bersama-sama membangun demi kemajuan rumah kita. Jangan seperti narasi-narasi Toel ini. Untuk media-media stasiun TV, sekali lagi jangan diberi panggung si Toel ini. Karena apa? Narasinya itu jelas kebencian, adu domba. Buat masyarakat Indonesia, bagaimana komentar kalian? Tulis komen di bawah ya. Terima kasih. Hey FIFA, kenapa baru sekarang? Kenapa baru sekarang punya inisiatif untuk melakukan pertemuan untuk mengeluarkan Israel dari kompetisi sepak bola? Kenapa baru sekarang, hey? Kalau kalian sudah dari tahun-tahun sebelumnya, dari 1-2 tahun lalu, Indonesia jadi tuan rumah U20, nggak harus batal. Inilah FIFA ini, suka telat terus. Kan kalau Israel di ban udah dari tahun lalu, kita jadi U20 di sini. Nggak perlu musing-musingin Israel. Memang ngawur ini FIFA ini. Ya, itu tadi adalah informasi terbaru bahwa FIFA resmi mengeluarkan Israel dari kompetisi sepak bola. Semoga saja ini menjadi keputusan yang tepat yang diambil oleh FIFA demi kemajuan dunia olahraga di bangsa ini. Lalu pada poin yang kedua, kita masih mendengar bacotan-bacotan sampah yang salah satunya adalah si handuk alias toilet alias towel ini. Jujur ya, saya secara pribadi rasa-rasanya tidak bisa mengerti kenapa masih ada media-media televisi yang mau mengundang manusia-manusia yang tidak punya kompeten,
untuk membangun dunia sepak bola di bangsa ini, yang tidak punya rasa nasionalis untuk mendukung timnas di bangsa ini. Kok bisa ya? Apakah tidak ada orang-orang lain yang lebih berkompeten? Karena bagi saya secara pribadi, ketika kita mendengar bacotan dari seorang Tommy Welly alias Bung Towel alias Handuk ini, jauh lebih berkualitas bila kita bandingkan misalnya dengan Bambang Pamungkas. Karena beliau adalah seorang pemain sepak bola, sehingga dia paham benar lelahnya di lapangan, perjuangan di lapangan dengan bacotan-bacotan dari para pengamat yang menurut saya sangat-sangat disayangkan. Media sebesar TV One masih bisa menghadirkan orang ini untuk berkomentar tentang bola. Dan juga ada beberapa media televisi lainnya yang masih mengundang orang-orang tersebut untuk diberikan kepercayaan mengomentari tentang dunia olahraga di bangsa ini. Padahal kita rakyat Indonesia mungkin sudah mengetahui semuanya bahwa manusia-manusia ini adalah manusia-manusia sampah, manusia-manusia hama, manusia-manusia penghambat dalam dunia sepak bola di bangsa ini. Kritikan-kritikan yang mereka bangun adalah kritikan-kritikan yang sifatnya sangat kontroversial, yang selalu menyerang Coach Sintayong, yang selalu menyerang Pak Erick Thohir, yang selalu menyerang PSSI, maupun menyerang timnas itu sendiri. Bahkan seringkali kita mendengarkan komentar-komentar pedas yang ditujukan kepada Coach Sintayong dari seorang Tommy Welly ini. Tetapi jujur, sampai sekarang saya tidak paham kenapa media sebesar TV One misalnya kok masih memberikan ruang dan tempat kepada orang-orang seperti ini. Padahal menurut saya secara pribadi, media-media besar seperti TV One ataupun Metro TV ataupun media televisi lainnya yang masih mengundang orang-orang yang sosok kontroversial dalam dunia olahraga ini, pastinya mereka harus bisa memikirkan bahwa media sebesar ini harus bisa mengundang orang lain, membangun narasi yang bisa mengedukasi rakyat Indonesia. Sekali lagi, sangat disayangkan. Semoga saja media-media televisi yang lainnya jangan mengikuti rekam jejak dari media TV One maupun Metro TV yang biasa mengundang Tommy Welly, si Anjas Asmara maupun orang-orang yang tidak mendukung timnas Indonesia ini. Mari kita lanjutkan lagi. PSSI sudah memanggil 22 nama untuk menghadapi Irak dan Filipina nanti di lanjutan kualifikasi Piala Dunia. 3 nama nggak dipanggil. Ini alasannya. Yang pertama, Didier Drogba. Selain udah pensiun, ya Didier Drogba bukan warga negara Indonesia. Hebat, Didier Drogba hebat. Cuman bukan WNI. Bukan WNI. Bukan. Kedua, Towel. Sumpah nggak dipanggil sama STY. Nggak tahu kenapa ya. Yang tahu alasannya Towel nggak dipanggil sama STY, komen aja dulu, nggak apa-apa. Ini yang terakhir, nggak tahu kenapa. Tapi emang nggak ada yang tahu ini siapa anjir. Sumpah, ngapain STY manggil ini? Buat apa? Udah cukup, udah 22 pemain udah cukup. Yang terakhir nggak usah dipanggil, udah ngapain anjing? Siapa? Nggak jelas ah. Masih aja diliatin. Gue nggak ngerti kenapa apa yang terjadi. Apakah ini ada kaitannya dengan Elkan menolak hadir pada saat dipanggil terakhir lawan U23 di U23 lawan Guinea.
atau mungkin dia nggak dilepas, atau mungkin karena dia sudah ngebuk liburan, bisa juga terus mendadak nggak bisa dibatalin, akhirnya dia liburan, bisa juga itu terjadi. Nah mungkin Sintayong agak tersinggung, jadi sementara nggak dilibatkan, tapi semoga kedepannya pemain kayak gitu diberi sanksi itu biasa, itu sangat biasa. Pelatih di seluruh dunia pasti ada yang sering banyak menghadapi kasus-kasus kayak begini, diberi sanksi 1-2 pertandingan, nextnya dipanggil lagi. Karena kalau Elkan Bagot yang bagus, itu kita butuh di belakang. Shin Tae-yong mendapatkan perhatian yang sangat amat luar biasa dari netizen dan media-media Korea Selatan berkat meloloskan timnas Indonesia U23 ke babak semifinal, mengalahkan Korea U23. Dan kita ingat Shin Tae-yong ini adalah pelatih dari Korea Selatan di Piala Dunia 2018 yang mengalahkan Jerman, tapi ketika balik ke negaranya dilempar oleh bantal, dilempar oleh telur kalau nggak salah. Itu benar-benar bentuk disrespect kepada tim nasional yang sudah bekerja keras dengan sangat luar biasa dari supporter Korea Selatan. Tapi di Indonesia dia mendapatkan sambutan, dia mendapatkan dukungan yang sangat amat luar biasa dari supporter timnas Indonesia. Bahkan mayoritas pengamat juga mendukung STY kecuali yang itu. Dan gua rasa sekarang publik Korea sudah mulai bisa buka mata bahwa STY ini memang pelatih yang luar biasa, punya kontribusi besar, dan apa yang sudah ditunjukkan dia di timnas Indonesia senior maupun U23 itu outstanding. Oke, selamat kepada STY sudah membuktikan kepada negara sendiri bahwa keputusannya untuk kemarin mencela, menghina STY adalah sebuah kesalahan. Ya, orang luar saja mengakui kehebatan yang dimiliki oleh seorang Sintayong alias STY yang adalah pelatih timnas kebanggaan Indonesia ini. Tetapi di bangsa kita sendiri, bangsa Indonesia ini, masih saja kita temukan manusia-manusia yang selalu nyinyir, manusia-manusia yang membangun narasi sampah untuk merendahkan Coach Sintayong. Tapi sayang sekali, seorang Sintayong itu adalah pelatih yang sudah mendunia, pelatih yang jam terbangnya sudah tinggi. Jadi tidak heran bila bacotan-bacotan Anda itu tidak pernah digubris oleh seorang Sintayong. Lagian kalian itu kan ngomong pakai bahasa Indonesia. Sintayong itu tidak bisa berbicara bahasa Indonesia. Dia hanya tahu untuk berbicara bahasa ibunya sendiri. Jadi wajar saja bila bacotan Anda itu sama sekali tidak dipeduli oleh seorang Sintayong. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dari cuplikan-cuplikan video ini, ada beberapa hal yang mau saya tegaskan kembali bahwa menjadi supporter timnas Indonesia itu harus siap untuk menerima ketika timnas itu menang maupun timnas itu kalah. Jangan menjadi manusia-manusia pecundang seperti sosok kakek tua tadi. Tidak pernah merasa bersyukur, tidak pernah mengakui akan kehebatan timnas Indonesia saat ini. Padahal di zaman Oelonya dia dulu, itu sama sekali tidak punya prestasi apa-apa untuk bangsa ini. Dan manusia ini sempat saya menyimak satu cuplikan video lawas di mana tendangan penalti saja tidak gol. Itulah bacotan dari kaki tua yang bernama Anjasa Semara ini. Dan saya berharap agar media-media televisi maupun media-media sosial lainnya, ayolah, mari kita bersama-sama mendukung timnas Indonesia untuk memotivasi mereka agar lebih semangat. Dengan cara jangan lagi memberikan panggung kepada manusia-manusia yang selalu merendahkan timnas Indonesia. Manusia-manusia yang punya pemikiran kerdil. Manusia-manusia yang di dalam dirinya itu jiwa nasionalismenya perlu dipertanyakan. Mohon
kita harus bekerja sama, kita harus bergandeng tangan untuk mendukung timnas Indonesia. Karena perjuangan mereka itu bukan atas nama pribadi, tetapi mereka mengatasnamakan bangsa Indonesia. Dengan demikian, ketika mereka dipilih untuk mewakili bangsa Indonesia ini, kita sebagai rakyat Indonesia wajib hukumnya untuk mendukung mereka. Kita wajib berada di belakang mereka untuk mendorong mereka. Sekalipun menang atau kalah, tetap kita harus memberikan motivasi kepada mereka. Mungkin itu saja komentar singkat dari saya, dan dari lubuk hati yang paling dalam saya menyampaikan permohonan maaf jika ada tutur kata atau buah bahasa saya yang tidak berkenan kepada manusia-manusia bangsat yang mau merusak perkembangan timnas Indonesia hari ini. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.